Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketua kelas silahkan siapkan kelasnya. Siap, gerak. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Oke. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sudah siap mau melaksanakan pembelajaran pada hari ini? Siap. Oke. Ibu mau ngecek rapian kelas kita dulu. Ya, alhamdulillah sudah rapi, sudah bersih ya. Nah, jadi kesepakatan kelas kita yang pertama itu adalah tidak boleh keluar pada saat jam belajar. Ya, yang kedua itu harus saling menghargai ya. Saling menghargai pendapat masing-masing kelompok nanti kalau kita ada berkelompok. Oke? Terus yang ketiga, tidak ada yang ribut pada saat guru menjelaskan ataupun ada presentasi dari kelompok. Oke? Sepakat? Sepakat. Baik, hari ini ibu mau cek dulu siapa yang tidak hadir. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Arif. Arif, apa kabarnya? Sakit. Terus ada lagi? Zidan, izin. Oke, kita doakan kepada teman-teman kita yang sedang sakit, semoga cepat sembuh ya. Oke, selanjutnya kita kan akan memasuki hari ini pembelajaran tentang kenali potensi ya. Kalian semua sudah ibu tahu kan bawa handphone ya, masing-masing bawa handphone ya. Nah, jadi handphonenya silahkan dikeluarkan dulu, kita akan melaksanakan tes gaya belajar. Oke, sudah semua handphonenya? Udah siap? Udah ya? Baik. Nah, ini adalah tes gaya belajar. Kita akan mengetahui apakah gaya belajar kita pada hari ini. Udah, bisa dimulai? Bisa. Bisa. Silahkan, 1, 2, 3. Nih, kamu adalah kinestetik dan auditori, tapi yang paling besar kan kinestetik, berarti kamu pembelajarannya kinestetik. Nah nih, berarti kamu visual ya. Visual 70%. Masih mengerjakan? Lihat hasil. Nah nih, kamu berarti termasuk yang visual. Nah, siapa yang hasil belajarnya visual? Angkat tangan. Visual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 8 ya? Udah ibu. Nah, visual, auditori. Auditori. Ya, auditori. Terus kinestetik. Wih, banyak kinestetik ya. Nah, bisa kita bikin kelompok yang di sini visual. Di sini banyak apa tadi? Kinestetik. Kinestetiknya. Ah, boleh di sini kinestetik. Yang di sini visual, di situ auditori. Nah, sekarang sudah duduk per kelompoknya ya.
Ada yang hasilnya kinestetik, ada auditori, ada yang hasilnya visual. Nah, jadi apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Kalian sudah melakukan asesmen gaya belajar. Nah, sudah tahu hasilnya ya. Jadi, tujuannya adalah supaya peserta didik mampu mengeksplorasi potensi, minat, dan bakat melalui teknik asesmen pendidikan. Nah, jadi aplikasi Aku Pintar tadi bukan hanya untuk tes gaya belajar saja, tetapi ada juga tes kemampuan, ada tes penjurusan, ada tes kecerdasan juga, ya. Jadi bisa kalian gunakan nanti. Nah, tadi kita sudah melakukan aktivitasnya, terus apa yang kamu rasakan setelah kita melaksanakan asesmen gaya belajar? Ada yang mau berpendapat? Senang. Kenapa senang? Karena mengetahui cara gaya belajarnya. Oh iya, betul sekali. Nah, ini yang hasilnya kinestetik. Ya, Bu. Kalau yang ini hasilnya visual. Ini auditorial. Nah, coba kalian diskusikan ya. Apa saja pembelajaran yang biasa kalian lakukan? Silahkan dikerjakan. Tulis semuanya di buku tugas, di kertas tugas tadi. Sudah? Sudah? Sudah ditulis. Oke, boleh kita presentasi? Baik, saya akan mempresentasikan apa yang kami ketahui dari membelajar dengan gaya belajar visual. Ya, benar. Gaya belajar visual, gaya belajar kami yang efektif cenderung lebih kuat untuk menyerap informasi terkait dengan visual dari warna, gambar, dan yang lainnya. Yang pasti kami lebih cepat belajar dengan melihat secara langsung. Ya, benar. Dan juga kami tertarik pada grafik, ilustrasi, video, dan kecenderungan cenderung lebih cepat mendapat dengan cara melihat guru berbicara di depan kami. Biasanya siswa-siswa yang visual ini kemana gurunya itu diikutin. Nah, dia suka tuh sambil melihat gurunya menjelaskan, ya kan? Ya. Nah, gurunya ke belakang, dia melihat ke belakang, guru ke depan, dia lihat ke belakang, ke depan. Nah, oke, ada yang ditanyakan dari yang anak kinestetik dan auditori, ada yang mau ditanyakan tentang visual? Silahkan. Ada? Tidak ada? Udah paham semuanya? Tadi kan hasilnya ada yang auditori visual, ada yang kinestetik auditori, ya kan? Nah, kira-kira tadi kan Ibu mintanya yang presentasinya yang paling banyak, ya kan? Nah, sesuai enggak? Mana tahu kan kamu nih ada kinestetik visual. Bener juga ya, saya juga seperti yang dikatakan visual tadi gitu. Saya ada dua gaya belajar. Apa saja? Yaitu gaya belajar auditori sama visual. Auditori dan visual. Ya, ada orang yang punya gaya belajar dua. Jadi dia bisa menyeimbangkan yang mana yang harus dia ikuti. Selanjutnya, auditori kah atau kinestetik dulu? Auditori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan gaya belajar auditori. Ya. Gaya belajar auditori adalah tipe belajar yang mengedepankan indera pendengar. Gaya belajar seperti apa yang efektif menurutmu sesuai dengan gaya belajarmu? Yaitu gaya belajar auditori yang mempunyai gaya belajar dengan cara mendengar, dengan cara berdiskusi, tanya jawab, berkelompok, dan lain-lain. Ya. Auditori adalah tipe belajar yang mengedepankan indera pendengar. Ya, benar sekali. Nah, gaya belajar auditori adalah gaya belajar yang menggunakan indera telinga, pendengar ya, pendengar. Nah, menggunakan telinga. Jadi dia lebih suka belajarnya mengulang informasi dengan cara yang mengucapkan, ya kan? Diskusi, tanya jawab seperti ini.
Nah, rekaman suara atau lagu edukatif. Nah, ada yang mau bertanya? Yang visual, kinestetik, ada yang mau bertanya? Udah paham? Sudah, oke. Silahkan duduk. Terima kasih. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mepresentasikan hasil diskusi kami. Gaya belajar kinestetik adalah proses pembelajaran yang mengandalkan sentuhan atau rasa untuk menerima informasi dan pengetahuan. Contohnya seperti praktek langsung, belajar bergerak, jangan duduk terlalu lama, berdiri, berjalan-jalan, sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar, gunakan permainan edukatif, simulasi, eksperimen, atau bermain peran. Ya, benar sekali ya. Nah, jadi gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar yang cenderung harus melihat secara langsung. Nah, contohnya kayak kita main drama, dia suka tuh. Terus seperti kayak tadi kita melakukan asesmen gaya belajar, ya dia semangat. Udah paham semua? Sudah, oke. Silahkan duduk, Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini juga mau menjelaskan ya seri kita pada hari ini. Nah, kalau dibilang kenali potensi, apa yang terfikir dalam pikiran kalian? Kenali potensi, gaya belajar. Ya, betul. Apalagi? Kenali potensi bakat. Benar sekali. Apalagi? Jadi kenali potensi itu adalah kita bisa mengetahui gaya belajar kita apa, terus nanti kita bakat minat kita kemana, dan jurusan kita yang akan kita ambil juga kemana. Perhatian ya semuanya. Nah, di sini ada 3 gaya belajar. Gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Nah, seperti apa gaya belajar visual itu? Yang pertama, dia adalah orang yang lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna, atau tulisan. Nah, kira-kira gaya belajar visual ini menggunakan indera apa? Mata ya, penglihatan. Jadi dia lebih suka melihat. Nah, jadi gaya belajarnya dia itu lebih suka dia bentuk gambar, grafik, warna, atau tulisan. Nah, warna ini maksudnya tuh atau bisa nih di catatan dia, catatan buku itu di warna-warnanya. Dia punya filosofi sendiri gitu. Nah, selanjutnya apa? Senang membaca dan mencatat. Benar orang visual? Senang membaca dan mencatat ya. Terus juga tertarik pada tampilan visual seperti diagram, mind mapping, video, ilustrasi atau slide presentasi. Nah, seperti ini dia suka nih, presentasi. Ya. Terus saat memahami pelajaran cenderung membayangkan dalam pikirannya. Benar? Yang visual? Benar. Nah, terus yang auditori. Auditori adalah orangnya lebih cepat paham jika informasi disampaikan. Seperti ibu sekarang, ibu menyampaikan, lebih cepat kamu menyerap informasinya secara lisan. Ya, benar? Benar. Terus senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan atau mendengar suara guru. Yang ibu bilang tadi ya, yang ibu menjelaskan ke sana ke sini, kamu suka tuh mendengarnya, atau kamu bisa nanti tuh rekam video, rekam suara pembelajaran dari guru gitu, nanti kamu ulang lagi di rumah. Nah, itu teknik gaya belajarnya. Selanjutnya mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita, atau percakapan. Dan cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkannya. Benar? Yang auditori. Nah, berarti kalau yang gaya belajar auditori itu biasanya mendengar menggunakan panca indera apa? Telinga ya. Oke, selanjutnya nih gaya belajar kinestetik mana? Oke, nah coba kalian lihat, benar nggak?
Belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak, atau melakukan langsung. Ya. Suka praktek, eksperimen, atau aktivitas fisik. Ya. Terus mudah bosan jika hanya duduk diam terlalu lama. Jadi orangnya tuh suka bergerak ya. Nah, kalau orang kita bilang apa? Lasak. Terus apa lagi? Sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Kamu misalnya menjelaskan sesuatu tuh, nah gini lah tangannya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi strategi apa? Strategi apa yang cocok untuk biasanya orang yang visual, yang auditory, yang kinestetik? Yang visual apa strateginya? Menggunakan gambar, peta konsep, video infografik. Nah, ajak murid membuat catatan warna-warni seperti mind map atau sketsa. Nah, selanjutnya yang belajar auditori, bagaimana strategi pembelajarannya yang efektif? Gunakanlah diskusi. Nah, seperti ini kan, diskusi, tanya jawab, rekaman suara atau lagu edukatif. Nah, selanjutnya itu menjelaskan materi dengan kata-kata sendiri. Yang gaya belajar kinestetik. Nah, seperti apa orang kinestetik ini gaya belajarnya yang efektif? Yang pertama itu gunakan permainan edukatif, simulasi eksperimen, atau bermain peran. Contohnya seperti apa tadi yang kita lakukan pertama tadi? Menggunakan aplikasi Aku Pintar. Nah, jadi kita pada saat hari ini ya, itu sepertinya 3 gaya belajar sudah Ibu lakukan ya kan. Yang pertama gaya belajar kinestetik. Kenapa? Tadi ada pergerakan ya kan, ada perlakuan yang kalian lakukan, yaitu menggunakan aplikasi Aku Pintar untuk tes gaya belajar. Selanjutnya kita berdiskusi, duduk berkelompok. Ini yang disukai oleh siapa? Yang berdiskusi? Auditori. Nah, auditori dia suka nih yang berdiskusi, tanya jawab gitu. Nah, selanjutnya Ibu menggunakan slide presentasi. Siapa yang suka gaya belajar apa nih? Nah, visual ya kan? Visual lebih suka kan melihat yang seperti ini. Nah, gitu. Nah, selanjutnya apa nih? Sertakan aktivitas fisik dalam pembelajaran. Jadi, gaya belajar hari ini Ibu sudah melaksanakan ketiga gaya belajar. Ya, tujuannya apa? Supaya pembelajaran kita bermakna, ya, berkesadaran dan menyenangkan. Nah, dah sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sekarang kalian sudah paham? Semuanya sudah paham tentang pembelajaran hari ini? Sudah. Silahkan duduk hadap ke depan semuanya. Ya, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa? Oke, Tia, silahkan. Gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori adalah tipe belajar yang mengedepankan indera pendengar. Ya, benar. Sedangkan gaya belajar visual adalah proses pembelajaran yang mengandalkan penglihatan sebagai penerima informasi dan pengetahuan. Ya. Gaya belajar kinestetik adalah proses pembelajaran yang mengandalkan sentuhan atau rasa untuk menerima informasi dan pengetahuan. Oke, benar sekali. Ya, jadi semoga anak-anak Ibu semua di sini paham tentang ketiga gaya belajar kita dan bisa menerapkan strategi pembelajaran apa yang efektif untuk gaya belajarmu. Ya, oke. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.